Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Fantastic Sword Part 13. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Sohan yang memasuki sebuah ruangan tempat persembunyian dari Sex Demon. Wajah Sohan di sana masih tetap santai seperti biasanya, namun dia tentunya sudah siap untuk bertarung kapanpun. Sementara Sohan duduk di dekatnya, Sex Demon sedikit kebingungan karena dia tidak menyangka kalau Sohan akan bisa menemukannya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi meskipun Sex Demon terus memperhatikannya, Sohan malah dengan santainya meminum sebuah air dari botol yang ada di hadapannya. Lalu ketika Sohan menaruh botol itu kembali, dia pun berkata, "Kau lihat apa bajingan? Apa kau kira aku takkan bisa menemukan tempat ini?" Saat mendengar ucapan itu, Sex Demon mengeluarkan senyuman tipis di bibirnya. Dia berbalik ke arah Sohan, lalu berkata dengan nada yang meremehkan, "Jin Sohan, kenapa murid Poison Demon sepertimu memilih hidup seperti ini? Kau seharusnya menjalani hidup seperti mastermu itu." Sohan tidak mengerti dengan maksud dari perkataan Sex Demon, dan dia pun kemudian menanyakan hal tersebut. Lalu Sex Demon pun menjawabnya dengan berkata, "Dari semua orang, kau seharusnya adalah orang yang paling tahu tentang seberapa bebasnya hidup dia. Lalu kenapa engkau malah hidup seperti ini? Sebenarnya apa yang telah kau pelajari darinya? Apa yang kau lakukan dengan menjadi seorang pemimpin faksi di wilayah hitam? Lalu kenapa kau bersama dengan para murid Great Demon? Apa kau ingin menjadi ksatria terhormat atau semacamnya?" Spontan karena merasa kalau masternya telah dihina, Sohan pun mulai menatap tajam ke arah Sex Demon sambil berkata, "Dasar brengsek, kenapa kau sangat banyak bicara? Aku tidak peduli dengan apapun yang kau maksud tentang ksatria itu." Namun sebelum Sex Demon menanggapi perkataan itu, dia kemudian mendengar suara dari luar yang mengatakan bahwa mereka telah mengepung Sex Demon dengan menggunakan formasi jaring. Tapi tentunya Sex Demon tidak takut akan hal itu. Dia sadar bahwa dirinya akan bisa lolos dari apapun dan siapapun yang mencoba untuk menangkapnya. Ternyata orang-orang yang berteriak dari luar itu adalah para pemeran di pesta pertunjukan. Si pemeran Sex Demon di sana mencoba memprovokasi Sex Demon dengan kembali berteriak, "Kami akan mengampuni nyawamu kalau kau mau melepas celanamu dan menyerah. Lalu setelah itu, kau harus menyerahkan batangmu itu padaku, hahaha. Tapi pertama-tama, lemparkan dulu celanamu itu padaku, dasar bajingan pemerkosa." Sontak Sex Demon pun langsung marah besar karena dia tidak terima dengan penghinaan dari orang-orang yang berteriak tersebut. Dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aura berwarna merah, lalu memfokuskan energi ke dalam kakinya untuk mengangkat sebuah pedang. Pedang yang tersentak itu terbang memisahkan Sex Demon dengan Sohan, dan pedang itu seolah menjadi penanda dimulainya pertempuran yang akan terjadi di antara mereka. Kemudian sesaat sebelum pedang itu jatuh, Sex Demon memanfaatkan sudut pandang Sohan yang terbatasi oleh pedang untuk mengambil langkah duluan. Sohan di sana menyadari hal tersebut. Dia mengeluarkan kipas miliknya, lalu menangkis serangan yang sedang mengarah kepadanya. Namun ketika Sohan baru saja selesai mengurus serangan itu, Sex Demon telah mundur beberapa langkah ke belakang. Dia mengambil jarak dari Sohan lalu menghilang seolah tertiup oleh angin yang kencang. Dengan kecepatannya itu, Sex Demon mencoba untuk menyerang Sohan kembali dengan melancarkan beberapa tebasan ke arahnya. Tapi Sohan tentunya bisa mengimbangi semua serangan itu hingga Sex Demon harus mundur, lalu menyarungkan kembali senjatanya. Hanya dengan beradu senjata sebentar saja, Sex Demon bisa langsung tahu bahwa Sohan memiliki kekuatan yang besar. Dia sadar bahwa kecepatan miliknya memang lebih cepat dibanding Sohan, namun kekuatan Sohan lebih besar darinya. Maka dari itu, Sex Demon pun di sana berkata, "Sohan, akan kuberi kau wisata berkeliling wilayah ini." Dalam sekejap, Sex Demon langsung melesat keluar dari perumahan itu, seolah dirinya tertiup oleh angin. Di saat Sex Demon baru keluar, dia melihat orang-orang yang sedang berkumpul untuk mengepungnya dari bawah. Sex Demon menatap tajam ke arah mereka, lalu mengeluarkan sebuah tebasan jarak jauh untuk membinasakan mereka. Tentu saja orang-orang itu langsung kepanikan. Mereka tak menyangka kalau Sex Demon akan langsung menyerang mereka, dan mereka pun tahu bahwa mereka tak akan bisa menghindari serangan tersebut. Namun kemudian serangan itu seketika lenyap karena Sohan datang dengan sigap untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Setelah menyelamatkan orang-orang itu, Sohan memadatkan energi di telapak kakinya. Lalu dia langsung melesat untuk mengejar Sex Demon yang sudah pergi duluan.
Orang-orang yang diselamatkan oleh Sohan tadi langsung mendukung Sohan dengan berkata bahwa Sohan harus segera membunuh bajingan itu. Namun salah satu dari mereka malah berteriak meminta kepada Sohan agar dia memotong batang milik seks demon. Sontak kedua orang lainnya pun merasa aneh. Suasana di antara mereka menjadi hening seketika karena orang itu malah meminta sesuatu yang sangat tidak senonoh kepada Sohan. Di sisi lain, Sohan terus melompat dari satu atap gedung ke atap gedung lainnya. Dia bergerak dengan sangat cepat, namun seks demon juga tidak sedikit pun mengurangi kecepatannya. Bahkan di sana, seks demon sempat tersenyum sombong ketika dia sadar bahwa Sohan tidak bisa mengejarnya. Seks demon mengejek Sohan yang sudah berani memprovokasinya padahal hanya memiliki kecepatan yang tidak sebanding dengannya. Sambil melesat dan mempercepat gerakannya, seks demon berkata bahwa dia akan membuat kota Chang'an menjadi sebuah kota yang dipenuhi dengan darah. Sohan masih terlihat sangat serius untuk mengejar seks demon. Namun kemudian senyuman tipis tiba-tiba terlihat di bibirnya seolah dia memang menginginkan seks demon mempercepat gerakannya. Ternyata yang membuat Sohan tersenyum adalah karena dia sudah tahu ada sebuah lahan yang cukup terbuka di depan sana. Ketika seks demon sampai di lahan terbuka tersebut, tiba-tiba ada banyak sekali tembakan anak panah yang diarahkan langsung ke depan matanya. Tapi seks demon juga langsung menyadari hal itu. Dia mendaratkan sebelah kakinya di atap rumah lain, lalu melompat kembali setinggi mungkin untuk menghindari tembakan anak panah yang mengarah kepadanya. Namun di saat dia telah berhasil menghindari serangan itu, tiba-tiba sejumlah anak panah kembali ditembakkan dari dalam sebuah rumah yang pintunya mendadak terbuka. Seks demon sempat merasa kerepotan dengan adanya serangan mendadak itu, hingga dia terpaksa mendaratkan kakinya di tanah untuk menghindari serangan beruntun tersebut. Tapi semua itu belum berakhir. Anak panah terus-menerus berdatangan ke arah seks demon, hingga dia pun akhirnya mengeluarkan kembali pedangnya, lalu menangkis semua anak panah itu sambil mengoceh karena kesal oleh orang-orang yang mencoba untuk menangkapnya. Lalu di tengah semua hal merepotkan yang tengah menimpa seks demon, Sohan pun akhirnya berhasil mengejarnya. Dia menyiapkan sebuah serangan tepat di belakang seks demon. Tapi seks demon ternyata masih bisa menghindari serangan itu dengan sangat lihai karena telah berhasil lolos dari berbagai macam jebakan. Di kala itu, seks demon pun langsung melesat kembali meninggalkan tempat tersebut dengan wajah kesal yang terpasang di wajahnya. Seks demon akhirnya sadar bahwa semua orang yang menyerangnya tadi bukanlah orang-orang dari Chang'an, melainkan orang-orang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dengan wajah yang masih diselimuti oleh amarah, seks demon berkata dalam hatinya, "Tech, sialan, apa ini semua adalah bagian dari jaring yang tak terhindarkan itu? Baiklah kalau begitu, mari lihat berapa hari mereka bisa bertahan. Tapi yang pasti, aku akan membunuh mereka semua." Seks demon terus mempercepat gerakannya karena dia berpikir bahwa dirinya harus keluar dari desa terlebih dahulu sebelum memulai kembali penyerangan. Sampai di tengah hutan, seks demon berhasil meloloskan dirinya dari berbagai jebakan yang menerjang ke arahnya. Dia mendarat dengan wajah kusut dan perasaan yang tak karuan karena merasa kesal kepada Sohan yang sudah membuatnya kerepotan. Namun kemudian, lagi-lagi seks demon mendengar teriakan dari seseorang. Dia segera melihat ke arah suara itu berasal, lalu dia melihat seseorang berpakaian hijau yang sedang menunggangi kuda sambil membawa sebuah senjata. Orang itu dengan kerasnya berkata bahwa dirinya akan memenggal leher seks demon dan dia juga berteriak bahwa dirinya akan membalaskan dendam muridnya yang bernama Dao Chan. Sambil menghunuskan tombak miliknya, dia mempercepat laju kuda yang sedang ditungganginya hingga seks demon kembali kerepotan untuk menghindari serangannya. Namun tentunya orang itu tidak menyerah begitu saja. Meskipun serangannya gagal mengenai seks demon, dia malah berteriak semakin keras bahwa dirinya akan segera kembali lagi untuk mencabut nyawa seks demon. Setelah itu, dia melewati seks demon begitu saja dengan menggunakan kuda miliknya tanpa sedikit pun memperlambat kecepatannya. Karena merasa aneh dengan orang itu, seks demon di sana kebingungan. Dia merasa heran dan tidak tahu maksud dari orang itu yang datang tiba-tiba menyerangnya, lalu kemudian pergi setelah gagal melukainya. Tapi kemudian, seks demon kembali menyadari adanya sesuatu yang sedang melesat ke arahnya dari arah yang berlawanan.
Dia dengan cepat langsung bergerak menghindari sebuah anak panah yang menukik dengan tajam hingga anak panah itu menghancurkan sebuah pohon karena gagal mengenai Sex Demon. Ternyata dari kejauhan ada seorang penembak jitu yang sedang mengarahkan busurnya ke arah Sex Demon. Sex Demon menyadari keberadaannya dan dia pun mulai merasa kesal oleh orang-orang tak dikenal yang terus bermunculan. Sekali lagi orang itu menembakkan sebuah anak panah dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Sex Demon tentu saja masih bisa menahan serangan itu. Namun dia tetap merasa kesal dengan keberadaan dari para serangga yang terus berdatangan mengganggunya. Sex Demon berhasil menghancurkan anak panah itu. Lalu dia langsung melancarkan serangan balik menuju si penembak jitu dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika menyadari serangan balik tersebut, orang itu mulai merasa panik karena dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menghindari serangan tersebut. Tapi kemudian sebuah ledakan yang menyebabkan sebuah asap tiba-tiba terjadi. Di saat asap itu mulai menghilang perlahan-lahan, ternyata di sana sudah ada Sohan yang berdiri sambil memegang sebuah kipas pusaka miliknya. Amarah dari Sex Demon kembali meluap ketika dia melihat Sohan yang telah datang ke hadapannya. Dari sorot mata tajamnya tersebut sangat terlihat jelas bahwa Sex Demon sedang mencoba untuk menahan amukannya. Sambil tetap mengkerutkan dahinya, Sex Demon berkata pada Sohan, "Apa yang sebenarnya sedang kau coba lakukan? Singkirkan semua omong kosong ini dan hadapilah aku secara langsung." Sohan menanggapi perkataan itu dengan berkata sambil mengeluarkan senyuman tipis di bibirnya. "Menghadapimu secara langsung? Haha, konyol sekali. Bukannya saat ini kau sedang memikirkan cara untuk kabur seperti seekor tikus?" Spontan Sex Demon semakin marah karena dia tidak terima dengan ejekan Sohan yang mengatakan bahwa dirinya sedang berusaha untuk kabur. Namun di tengah dirinya yang masih menatap Sohan, si penembak jitu dari kejauhan kembali melepaskan sebuah tembakan dari busur panah miliknya. Di dekat mata anak panah tersebut terdapat sebuah gumpalan berwarna ungu yang bergerak mengikuti anak panah yang ditungganginya. Ketika anak panah itu melewati Sohan, gumpalan berwarna ungu tersebut meledak sebelum anak panah tersebut menjangkau tempat dari Sex Demon. Sex Demon mencoba untuk menangkis anak panah tersebut. Namun karena gumpalan ungu itu telah meledak sebelum mengenainya, dia tidak bisa menghindari ledakan itu hingga dia sadar bahwa gumpalan ungu tersebut adalah racun. Sex Demon dengan sigap langsung mengeluarkan sebuah energi untuk melindungi dirinya dari racun. Tapi semua sudah terlambat karena racun itu telah berhasil mengenai tubuhnya. Alhasil Sex Demon mulai merasa kesakitan. Dia sadar bahwa racun yang mengenainya itu adalah racun peleleh jiwa. Dan dia juga menyadari bahwa racun itu digabungkan dengan racun pelumpuh sehingga membuatnya kehilangan banyak sekali tenaga untuk melancarkan serangan balik. Karena sadar bahwa dirinya tidak diuntungkan, Sex Demon akhirnya kembali memilih untuk kabur dari Sohan. Dia pergi dengan seluruh tenaganya yang tersisa sambil merasa kesal karena dia berpikir kalau dirinya telah dipermalukan oleh seorang murid dari Poison Demon. Sohan tentu saja melihat hal itu dan dia segera melesat mengikuti Sex Demon karena tidak ingin membiarkannya lolos. Di tengah hutan yang dikelilingi oleh pepohonan, drama kejar-kejaran antara Sohan dengan Sex Demon terus terjadi. Sebuah ledakan di udara menghiasi drama yang terjadi di antara mereka dan seolah menjadi sebuah sinyal untuk orang-orang yang bertugas menghadang Sex Demon. Sinyal-sinyal ledakan itu dilihat oleh semua orang yang telah bersiap di tempat lain. Dari sebuah danau di ujung hutan, terlihat seseorang yang sedang bersembunyi sambil mengamati situasi menunggu kedatangan Sex Demon. Ternyata orang yang sedang bersembunyi itu adalah Gusai. Dia bersama sekelompok orang-orangnya sedang bersiap menunggu kedatangan Sex Demon, lalu menyergapnya di tempat itu. Sambil terus mengamati situasi, Gusai memikirkan semua rencana yang telah dia susun selama ini. Dalam pikirannya tersebut, Gusai menjelaskan bahwa rencananya adalah melemparkan tombak secara langsung kepada Sex Demon ketika dia sudah sampai di danau. Tapi tentunya bukan hanya itu. Gusai berencana melemparkan tombak itu sambil meneriakkan nama wanita yang dia dan rekan-rekannya cintai, seolah dia ingin membalaskan dendam para wanita itu kepada Sex Demon. Dengan senyuman jahat di wajahnya, Gusai berpikir bahwa tugas itu sangat mudah dan dia sangat ingin menunjukkan kemampuannya dalam penyergapan yang akan segera dia lakukan.
Tak lama kemudian, Gusai melihat sebuah ledakan di udara yang merupakan sinyal tentang kedatangan dari Sex Demon. Dia melihat Sex Demon yang sedang berlari di atas pepohonan dan juga Sohan yang sedang mengejarnya dengan cara yang sama. Tanpa banyak berbahasa basi, Gusai langsung mengangkat tombak miliknya lalu berteriak memerintahkan semua orang yang ada di sekelilingnya untuk melemparkan tombak mereka. Secara serentak, mereka semua melemparkan tombak itu sekuat tenaga. Namun Sex Demon berhasil menyadari hal itu, hingga dia pun mampu menghindari semua tombak yang dilemparkan ke arahnya. Namun ternyata Gusai merasa ada sesuatu yang aneh. Orang-orang yang menembakkan tombak itu tidak mengikuti rencana, dan dia segera mengingatkan mereka untuk menyebutkan nama wanita yang mereka cintai sambil melemparkan tombak sekali lagi. Setelah itu, salah seorang dari mereka kemudian melemparkan tombak lagi sambil berteriak bahwa lemparannya tersebut adalah untuk membalaskan dendam wanita yang bernama Mira. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka semua mengikuti orang itu dan mulai meneriakkan nama wanita yang mereka cintai sambil melemparkan tombak ke arah Sex Demon. Saat melihat semua yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, Gusai pun mulai tersenyum. Dia kemudian segera mengangkat tombak miliknya sambil meneriakkan betapa bencinya dia kepada Sex Demon. Namun sesaat sebelum tombak itu lepas dari tangannya, Gusai tiba-tiba ingat bahwa dirinya tidak memiliki kekasih, sehingga dia bingung dengan nama siapa yang harus dia teriakkan sebagai ungkapan balas dendam kepada Sex Demon. Tapi karena sudah terlanjur mengangkat tombaknya, Gusai pun akhirnya berteriak, "Sial, ini balas dendam untuk nenek tetanggaku. Dasar Sex Demon brengsek." Kemudian karena mendengar teriakan dari Gusai barusan, Sex Demon seketika berhenti melompati pohon. Dia melihat ke arah Gusai dengan wajah yang sangat kesal, sambil disertai dengan tatapan tajam dari bola mata merah miliknya. Sontak Gusai pun di sana terkejut. Keringatnya mulai bercucuran ketika dia merasakan aura mendalam dari tatapan Sex Demon yang diarahkan kepadanya. Lalu dengan wajah yang sangat menyeramkan, Sex Demon pun berkata, "Nenek, dasar kutu sialan, akan ku robek tubuhmu." Tentu saja Gusai sangat kebingungan dengan hal itu. Dia tidak tahu dengan maksud dari Sex Demon dan dia hanya bisa merasa heran sambil mengucurkan keringat dingin yang terus-terusan. Namun kemudian Gusai melihat Sex Demon yang mulai bergerak ke arahnya. Dia dengan cepat langsung mencoba untuk melarikan diri agar terhindar dari Sex Demon yang terlihat ingin sekali mengejarnya. Gusai berlari sekuat tenaga tanpa memperdulikan medan sulit, yaitu rerumputan tinggi di sekitarnya. Dia terus berlari dengan wajah yang ketakutan. Sedangkan Sex Demon sudah berada di belakangnya dengan mengangkat sebuah pedang yang bersinar. Dari tempatnya berada, Sex Demon melepaskan tebasan berskala besar menuju tempat Gusai yang ditujukan untuk menangkap dan membunuhnya. Saat menyadari hal itu, Gusai di sana tak bisa berbuat banyak. Dia mulai berpikir bahwa dirinya akan mati dan dia sudah tak memiliki cara apapun lagi untuk menghindari maut yang sedang mengejarnya. Tapi kemudian, sebuah ledakan terjadi tepat di belakang Gusai. Dia terlempar dan tersungkur ke arah rerumputan karena terdorong oleh gaya dari ledakan dahsyat di belakangnya. Sekali lagi, ternyata orang yang menyebabkan ledakan itu adalah Sohan. Dia menyelamatkan Gusai dari kejaran maut dengan menangkis serangan milik Sex Demon yang mengakibatkan terjadinya sebuah ledakan yang besar. Tapi Sohan tidak terluka sama sekali. Wajahnya masih tetap mulus tanpa adanya sedikit pun goresan, dan dia langsung berdiri menghadap Sex Demon yang tadi berusaha untuk mengejar Gusai. Wajah Sex Demon di sana masih menunjukkan perasaannya. Terlihat sangat jelas kalau dia sedang merasa kesal dan marah pada Gusai yang menyebutkan kata nenek di dekat telinganya. Karena melihat wajah itu, Sohan mulai berpikir bahwa mungkin saja psikologi Sex Demon sedikit terguncang oleh kata-kata Gusai. Dan dia mulai berpikir bahwa ada sebuah rahasia yang disembunyikan Sex Demon di balik kata-kata yang dilontarkan oleh Gusai. Di tengah Gusai yang sudah pingsan karena terlalu terkejut oleh hal yang terjadi barusan, Sohan dan juga Sex Demon mulai berlari menuju arah masing-masing hingga mereka kembali mengadukan senjata mereka dalam pertarungan yang tidak bisa terhindarkan. Mereka bergerak dengan sangat cepat dari satu titik ke titik lainnya.
hingga mereka sampai di sebuah danau sambil terus beradu kekuatan di atas luasnya danau yang membentang di area tersebut. Meskipun berada di atas air danau, mereka berdua sama sekali tidak tenggelam. Mereka terus bertukar serangan dengan kecepatan yang seharusnya tidak bisa diikuti oleh orang biasa. Pertempuran yang sangat cepat itu tiba-tiba diakhiri oleh suara dentingan keras dari terbenturnya kedua senjata mereka. Lalu mereka pun mendarat di sebuah atap benteng dengan saling berhadapan. Setelah berdiri menghadap ke arah Sohan, Sex Demon menyadari adanya orang-orang lain yang sedang memperhatikan dirinya. Di sana dia merasa aneh, karena suasana di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi hening, seolah tak akan ada lagi jebakan ataupun sergapan yang akan dilancarkan kepadanya. Semua orang termasuk para murid, Great Demon juga ada di sana. Namun mereka hanya berdiam diri, tanpa melakukan apapun seolah berperan sebagai saksi yang akan melihat jalannya pertarungan Sex Demon dengan Sohan. Di tengah Sex Demon yang masih terus memikirkan alasan di balik diamnya semua orang, Sohan pun berkata, "Formasi jaring tak terhindarkan ini dimulai ketika kau mencoba kabur dariku. Kalau kau langsung maju dan menghadapi, maka kau tidak akan pernah dikepung dan takkan ada pula yang namanya formasi jaring tak terhindarkan." Semua pertanyaan yang dipikirkan Sex Demon itu telah terjawab oleh perkataan Sohan barusan. Dia kemudian berjalan perlahan-lahan ke arah Sohan sambil menenteng sebilah pedang di tangannya. Lalu dengan memasang tampang buasnya, Sex Demon pun berkata, "Sejujurnya, kau adalah orang yang sangat ingin kubunuh dengan tanganku sendiri. Akan kubunuh engkau di saat pengikutmu melihatnya, lalu akan kucincang tubuhmu bersamaan dengan tubuh para pengikutmu." Dalam sekejap, Sex Demon melesat melewati Sohan sambil mengayunkan pedangnya, hingga Sohan tak mampu menghindari itu dan mendapatkan luka yang cukup dalam di lengan sebelah kanannya. Tapi tentu saja, serangannya tidak berhenti sampai di sana. Sex Demon kembali menyeringai sambil melancarkan serangan lanjutan. Sohan pun demikian. Dia mulai mengayunkan pedang miliknya untuk mengimbangi pergerakan Sex Demon, dan kemudian terjadilah sebuah hempasan angin kuat dari benturan senjata mereka yang meniup sebagian air danau di samping mereka. Semua orang yang menyaksikan hal itu juga merasakan hempasan tersebut. Mereka terdiam mematung karena berusaha untuk bertahan agar tidak terbawa oleh hempasan dahsyat dari pertarungan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Sohan dan juga Sex Demon masih terus bertukar serangan. Hempasan demi hempasan terus terjadi dalam pertarungan mereka, hingga membuat salah satu bangunan yang ada di tempat itu hancur hanya dengan terkena oleh hembusan angin dari pertarungan tersebut. Banyaknya pergerakan dari mereka membuat mereka berdua seolah terlihat, memiliki bayangan yang sangat banyak hingga hampir tak terlihat siapa sebenarnya orang yang sedang memimpin pertempuran tersebut. Atap benteng mulai hancur sepenuhnya, dan benteng itu seketika roboh hanya dalam waktu yang sangat singkat setelah dimulainya pertarungan dahsyat antara Sohan dan juga Sex Demon. Semua orang yang melihat hal itu hanya bisa melongo. Mereka terkagum-kagum dengan apa yang sedang mereka saksikan, dan mereka hanya bisa bereaksi dengan mengucapkan kata luar biasa. Pertarungan yang disertai dengan kecepatan itu menimbulkan asap pekat dari tanah yang dipijak. Sohan berjalan dari dalam asap tersebut, lalu dia berkata kepada Sex Demon, "Great Demon juga mati di tempat ini." Di saat dia sedang tertawa sepertimu, dia tiba-tiba mati dengan wajah yang kebingungan karena dia tidak tahu penyebab apa yang membuatnya mati seketika. Ketika mendengar ucapan yang seolah merupakan ancaman itu, Sex Demon di sana malah memberikan senyuman sambil berkata, "Oke, sangat bagus sekali. Murid dari salah seorang yang dijuluki sebagai orang terkuat, membunuh salah satu dari 4 orang terkuat itu sendiri. Tak ada yang lebih luar biasa dibandingkan itu. Tapi apa menurutmu kau bisa membunuh mastermu sendiri karena kau merasa telah jauh berkembang?" Sex Demon terus-menerus mengoceh di tempat itu, dan dia bahkan sampai mengatakan bahwa nama-nama dari keempat orang terkuat itu memang sudah ditentukan dari awal. Tapi sebelum dia menyelesaikan ocehannya itu, Sex Demon malah langsung menyerang Sohan dengan sebuah gerakan tajam yang kecepatannya tidak bisa diukur oleh mata dari manusia biasa. Tapi Sohan tentunya bisa menangkis serangan itu.
Dia tahu kalau sejak awal Sex Demon memang berniat untuk mengalihkan perhatiannya pada omong kosong yang dia ucapkan, hingga Sohan pun berhasil menangkis serangan tersebut. Dari langkah awal yang diambil oleh Sex Demon tersebut, pertarungan pun kembali berlanjut dengan mereka berdua yang mengeluarkan aura kuat dari masing-masing tubuh mereka. Namun ketika mereka beradu senjata kembali, Sohan mengucapkan satu kata tentang racun kepada Sex Demon yang masih sibuk bertarung. Karena hal itu, Sex Demon di sana langsung waspada. Dia segera mengambil jarak ke belakang untuk menjauh dari Sohan. Setelah mengambil sebuah jarak, Sex Demon dalam hatinya berkata, apa maksudnya dia sudah menggunakan racun? Ataukah dia akan menggunakan racun? Ah, dasar menyebalkan. Tapi Sohan masih belum berhenti bergerak. Dia mengayunkan kedua pedang di kedua tangannya, lalu menempelkan pegangan dari kedua pedang tersebut, hingga pedang itu pun mulai bersatu menjadi sebuah senjata tunggal. Dengan mengangkat senjata yang telah digabungkannya itu, Sohan mempersiapkan jurus bernama Full Moon. Bersambung. Yohohohoho, saya admin online yang menggunakan suara AI. Jadi ini suaranya tidak asli ya guys ya, karena menggunakan suara robot Kusabab. Si adminnya masih belum sembuh juga, dan mau dibawa ke dokter dulu ke depannya. Ya, semoga admin pengisi suara cepat sembuh. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.